Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Purnama Ramadhani, SSTP, Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Angkatan 27. Saat ini, saya tengah mengikuti latihan dasar bagi calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, tepatnya diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan podcast wawancara saya dengan Kepala Subbagian Tata Usaha di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur. Instansi tempat saya ditempatkan pada orientasi magang. Untuk yang pertama terkait akuntabilitas. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Bapak tentang akuntabilitas seorang ASN? Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya yang disampaikan kepada saya. Akuntabilitas seorang ASN adalah bentuk pertanggungjawaban dari seorang aparatur sipil negara, di mana akuntabilitas yang dalam bentuk pertanggungjawaban tersebut meliputi bagaimana seorang ASN bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatannya, transparansinya, integritasnya, kepercayaannya, keseimbangannya, kejelasannya, dan konsistensinya terhadap tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakannya. Jadi itu penting bagi seorang ASN untuk tetap memegang teguh tanggung jawab dalam bentuk akuntabilitas tersebut. Baik Bapak, untuk yang pertanyaan kedua, dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, ada 9 aspek, yaitu aspek kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, serta konsistensi. Menurut Bapak sendiri, sesuai dengan kondisi yang ada di instansi ini, aspek mana yang paling berperan dan aspek mana yang harus ditingkatkan? Ya, terima kasih. Ada 9 aspek dalam akuntabilitas. Yang pertama aspek kepemimpinan, yang kedua transparansi, yang ketiga integritas, yang keempat tanggung jawab, yang kelima keadilan, yang keenam kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Dari ke-9 aspek tersebut yang saya amati di OPD kita, yang paling berperan adalah aspek tanggung jawab, integritas, dan konsistensi. Artinya bahwa ASN tersebut harus mempunyai rasa tanggung jawab, harus mempunyai rasa konsisten terhadap pekerjaan yang menjadi tupoksinya, harus lebih terbuka dan percaya diri, sehingga apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya tersebut bisa berjalan dengan baik. Apalagi di masa pandemi seperti ini, ada jadwal WFU, WFA, dan sebagainya. Kalau ASN itu punya rasa tanggung jawab, punya konsistensi, dan punya transparansi, dia akan selalu melakukan tugas pokok dan kewajibannya itu sebaik-baiknya, walaupun pada masa pandemi COVID seperti ini. Sehingga perlu dari 9 aspek yang kami amati yang cukup berperan sekali di UPD kita saat ini adalah rasa tanggung jawab yang tinggi, punya konsistensi, tidak gampang berubah-ubah, dan punya rasa transparansi, selalu terbuka kepada pimpinan selaku atasan pembinanya. Sedangkan aspek mana yang harus ditingkatkan? Ya, tidak lain adalah kepercayaan. Harus punya rasa percaya diri. Sebagai ASN harus punya percaya diri, harus menumbuhkan rasa kepemimpinan,
sehingga suatu saat nanti ketika tampuk pimpinan akan beralih, ASN tersebut akan sudah siap. Termasuk juga menjaga keseimbangan antara yang kanan dan kiri, yang depan dan bawah. Jadi ASN tersebut harus punya rasa keseimbangan dan kejelasan. Jangan sampai apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya tidak jelas dan tidak diketahui oleh yang bersangkutan. Siap. Lalu untuk yang ketiga Bapak, apakah pegawai di lingkup instansi ini sudah akuntabel dalam menjalankan tugas dan fungsinya? Secara umum, dalam pengamatan dan evaluasi saya sehari-hari, untuk ASN dan PTT yang berada di lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Provinsi Jawa Timur ini secara umum sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Namun demikian perlu adanya penambahan dan perubahan sehingga nanti lebih akuntabel lagi. Siap Bapak. Untuk yang nilai yang kedua yaitu nilai nasionalisme. Yang pertama Bapak, pertanyaannya yaitu di era modern seperti ini, apa yang dimaksud dengan nasionalisme menurut pandangan Bapak sendiri? Ya, terima kasih. Di masa era seperti ini, sebagai ASN, aparatur sipil negara, kita sudah saatnya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Jadi satu sama lain harus saling menghargai, tidak membeda-bedakan dari mana asalnya, dari mana sukunya dan sebagainya, sehingga kita itu dalam satu kesatuan, baik bahasa dan sebagainya, sehingga muncul rasa nasionalisme yang tinggi di antara ASN-ASN tersebut. Tidak muncul rasa regionalisme dari kesukuan ataupun dari kelompok-kelompok tertentu. Jadi itu yang perlu ditumbuhkan kepada masing-masing ASN untuk tetap menjunjung tinggi nasionalisme satu sama lain. Jadi lebih ke arah apa ya Pak, sifatnya yang karena Bhinneka Tunggal Ika itu harus direkatkan lagi. Betul. Gitu nih Pak. Walaupun berbeda-beda dari mana asal teman kita, tapi tetap masih kita dalam kesatuan. Sehingga pandangan itu perlu kita selaraskan satu sama lain, supaya untuk menghindari kelompok atau golongan tertentu yang nanti bisa menimbulkan situasi kinerja yang kurang harmonis di antara kita. Ya Pak, siap. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Mengingat saat ini tuh kita sedang berada di masa pandemi COVID-19 yang jujur saja banyak sekali membawa perubahan dan dampak bagi seluruh elemen masyarakat. Kemudian tindakan-tindakan apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan rasa nasionalisme di lingkup area instansi ini Pak? Ya, jadi walaupun masa pandemi seperti ini, kita satu sama lain sesuai dengan protokol COVID sudah mempunyai jadwal kegiatan yang sudah ditentukan oleh UPD melalui pembatasan ruang kerja supaya tidak berkelompok dan sebagainya. Walaupun ada WFH, namun tetap kita menjunjung rasa kebersamaan. Bila mana diperlukan untuk ke kantor karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan, walaupun itu teman yang punya tugas pokok dan fungsi, mungkin dikarenakan sakit dan sebagainya, sehingga yang bersangkutan tetap kita arahkan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, saling membantu tugas pokok masing-masing, sehingga kegiatan di kantor ini tidak akan terlambat ketika ada sesuatu yang cepat harus diselesaikan.
Untuk itu kami tanamkan kepada para ASN dan PTT yang ada di UPT kita untuk selalu juga menumbuhkan rasa nasionalisme, kerjasama, saling mengisi antara satu dengan yang lainnya, sehingga bila mana dari sebagian tupoksi ASN kita mungkin tidak bisa hadir karena sakit, tetapi dalam pekerjaan itu adalah tugas pokoknya yang bersangkutan. Namun kami mengharapkan kepada ASN dan PTT yang lain yang walaupun WFA karena terpaksa pekerjaan ini harus selesai dan harus cepat diselesaikan, maka yang bersangkutan tersebut kami harapkan tetap untuk bisa hadir menyelesaikan tugas tersebut walaupun waktunya WFA. Itu merupakan bentuk rasa menumbuhkan dan meningkatkan rasa nasionalisme satu dengan yang lainnya. Terima kasih Bapak. Nah, sekarang kita masuk ke nilai dasar PNS yang etika publik, Pak. Baik, yang pertama, bagaimana sih pandangan Bapak dengan seorang ASN atau PNS yang tidak memiliki etika publik? Ya, terima kasih. Jadi yang namanya ASN dan PTT itu sudah sewajibnya memiliki rasa etika publik. Etika itu adalah tingkah laku, perilaku. Sedangkan publik itu sudah mengarah ke pelayanan. Sebagai ASN dan PTT, kita wajib untuk memiliki yang namanya etika publik, yaitu perilaku dalam pelayanan baik kepada masyarakat ataupun kepada kelompok, lembaga atau elemen yang datang ke kantor kita untuk mendapatkan informasi. Untuk itu kita sebagai ASN itu wajib untuk menunjukkan etika perilaku yang baik. Bagaimana kita bisa baik menerima seorang tamu dengan tingkah laku dan tutur kata yang sopan dan menciptakan rasa hubungan yang enak kepada tamu yang datang, termasuk cara untuk pelayanannya. Jadi kita wajib untuk mempunyai kemampuan, memiliki keterampilan untuk cara melayani sebagai pelayan publik terhadap masyarakat atau lembaga instansi yang datang ke kantor kita, sehingga kesannya kalau ketika sudah kita kasih informasi, sudah kita jelaskan, sudah kita terima dengan baik secara etika, secara perilaku, harapannya nanti masyarakat, tamu, lembaga, instansi yang datang tersebut itu merasa puas dengan apa yang sudah kita lakukan, kita layani secara publik tersebut. Maka untuk itu setiap ASN dan PTT itu wajib, terutama di UPD kita, untuk belajar bagaimana melakukan pelayanan publik dengan baik dan bagaimana memiliki etika atau perilaku cara penerimaan tamu atau dari instansi lain kepada kita itu dengan baik, sehingga kesannya kita itu adalah ramah, terus kesannya ASN-nya itu ramah, mudah diajak bicara, menyenangkan, informasinya juga lengkap, juga memuaskan, dan itu harapan kita semoga setiap kali yang datang ke kantor kita itu merasa puas dengan apa yang sudah kita lakukan. Ya, karena dinas pertanian ini kan termasuk dinas teknis ya Pak, jadi kan pasti menangani masyarakat itu juga tidak sedikit. Karena lingkupnya kan juga sangat luas gitu kan Pak. Jadi pasti menuntut untuk setiap pegawai dan ASN-nya itu harus memiliki etika publik yang baik gitu nggih. Iya, terutama kepada UPT pelayan publik
di mana kita itu ada 7 UPT yang melaksanakan pelayanan publik. Contohnya untuk UPT pengembangan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura, di mana UPT yang berada di Sidoarjo tersebut hampir setiap hari, terutama di sebelum masa pandemi, itu melakukan pelayanan publik dengan melayani kedatangan dari anak-anak atau siswa-siswa, murid-murid mulai dari TK, sekolah dasar, baik itu SD maupun SMP, SMA, perguruan tinggi, lembaga masyarakat, lembaga desa, Karang Taruna dan sebagainya. Nah, itu hampir setiap hari ada yang datang ke UPT tersebut. Nah, di situ harus kita wajib memiliki etika, memiliki perilaku yang baik, yang sopan, yang ramah terhadap setiap kali orang yang datang, dan juga melaksanakan pelayanan atau pelayanan publik itu dengan baik, sehingga nanti yang datang itu lebih terkesan dan diharapkan bisa kembali lagi untuk datang belajar lagi ke UPT tersebut, belajar untuk bertanam, belajar untuk cara agribisnis atau manajemen untuk bertanam dan sebagainya. Karena di UPT tersebut itu juga ada target untuk penyetoran PAD dari unsur lembaga atau masyarakat yang datang. Di situ ada peraturan gubernur yang menetapkan tarif untuk datang, walaupun cukup murah sekali. Memang ada aturan seperti itu, dan target kita di setiap tahun itu sekian ribu yang datang untuk berkonsultasi, belajar di sana. Itu salah satu contoh. Selain itu juga kan ada yang namanya UPT pengawasan hasil pertanian. Nah, di situ ya PSHP. Itu UPT pengawasan pengelolaan hasil pertanian. Kalau misalnya di sana ada pelayanan bagi masyarakat ataupun pengusaha kecil terutama yang ingin menginginkan untuk sertifikat tentang hasil yang diolehnya tersebut, bisa untuk ke UPT pengawasan hasil pertanian. Ada juga untuk UPT proteksi perlindungan tanaman, untuk perlindungan tanaman, dan masyarakat di sana banyak yang datang, terutama kelompok tani, bagaimana melakukan perlindungan terhadap tanaman sehingga hasil panennya nanti bisa baik. Nah, untuk itu petugasnya harus ramah dan punya kompetensi dalam setiap jenis komoditas tanaman, sehingga ketika ada yang tanya, oh ini terserang ini, jadi dari situ diharapkan petani atau pelaku agribisnis tersebut bisa tahu setelah datang itu apa yang harus dilakukan. Nah, ini personilnya harus ramah, super ramah, dan punya kompetensi yang tinggi untuk teknis pengendalian hama tanaman tersebut. Oke, siap Bapak. Kemudian ini saya lanjut ke pertanyaan kedua, nggih. Selama Bapak menjabat sebagai kepala subbagian di instansi ini, apakah Bapak pernah menemui ASN atau PNS maupun PTT yang pernah melanggar kode etik ASN? Dan selaku pimpinan nih Pak, bagaimana langkah penanganan atau tindak lanjut yang Bapak ambil? Iya, jadi di subbagian tata usaha itu yang ditangani itu lengkap. Jadi mulai urusan kepegawaian, urusan kebutuhan rumah tangga kantor, ya, urusan aset dan sebagainya, itu kompleks sekali ada di subbagian tata usaha. Ya, terutama tadi ya ada aja yang namanya ASN di tempat kita, di UPD kita yang jumlahnya 860 orang, itu yang melakukan hal-hal yang melanggar kode etik seperti itu ada aja. Ya, contohnya melakukan kawin siri atau sebagainya. Nah,
ini kan tidak diperkenankan. Kami mengalami seperti itu, dan kepada yang bersangkutan pasti kita proses, kita panggil, kita interogasi, kita buatkan hasil pemeriksaan dan sebagainya untuk kita lanjutkan ke BKD selaku di pengawas kepegawaian sesuai prosedur ya tentunya kita arahkan dulu untuk langkah-langkah saran dan sebagainya sebelum kita lakukan itu. Namun kalau memang yang bersangkutan itu tidak ya kita lanjutkan dengan proses yang sebenarnya. Itu ada seperti itu di antara kita. Tapi tetap kita lakukan sesuai dengan prosedur. Seperti itu ya. Lanjut lagi nggih Pak. Ini ada yang selanjutnya, nilai-nilai dasar PNS yang komitmen mutu. Untuk yang pertama, seperti yang kita ketahui bersama, saat ini tuh kita ada di masa pandemi COVID-19. Nggak memungkiri juga karena banyak sekali perubahan yang terjadi kan Pak dalam tatanan kehidupan, mau itu kehidupan kita bekerja maupun kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian dari segi upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih atau good governance, apa saja resolusi yang sudah dilaksanakan di instansi ini ya Pak? Mohon dijelaskan. Ya. Terima kasih Mbak Dani. Jadi memang masa pandemi yang sudah berjalan setahun lebih ini, sudah selama sekali. Memang banyak menyebabkan perubahan. Yang dulu PNS itu karena adanya pinjer, print, kehadiran itu selalu tepat waktu. Karena yang terlambat pun akan kena resiko sendiri dengan pemotongan dari jam kerja masuk. Kan begitu, Pak? Nah, sekarang karena penularan dari COVID ini juga yang salah satunya itu dihindari pemakaian pinjer yang nanti bisa menjadi penyebab penyebaran luas, sehingga memang ada beberapa perubahan yang biasanya karena pinjer masuk kerjanya teratur gitu ya, dengan tidak ada pinjer ini sehingga banyak yang beberapa yang bisa dijadikan alasan seperti itu. Dan alhamdulillah ini dari pengawas kepegawaian dari BKD sudah merancang e-presensi, sehingga kami sendiri yang di tata usaha ini pun mengharap secepatnya saja untuk e-presensi ini diberlakukan supaya nanti dari masing-masing ASN yang melakukan absensi dengan HP-nya sendiri itu bisa nanti bertanggung jawab untuk mengisi presensinya tersebut. Dan di masa pandemi seperti ini ya harus kita tetap jaga untuk pemerintahan yang berjalan baik, bersih, itu tetap kita jaga, tidak mengurangi walaupun masa pandemi, walaupun keterbatasan tenaga, walaupun keterbatasan SDM karena ada pengaturan jam dan hari atau jadwal kerja, tapi tetap kita masih berupaya komitmen untuk selalu penyelenggaraan pemerintahan di UPD kita itu berjalan dengan baik dan bersih seperti itu. Kemudian apa ada inovasi yang mungkin sedang Bapak susun untuk meningkatkan output hasil pekerjaan dari bawahan maupun Bapak sendiri sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari proses penyelenggaraan pemerintahan di instansi ini, Pak? Iya, jadi ya terutama bagi teman-teman yang punya jadwal WFH bukan berarti libur, tapi WFH itu artinya bekerja di rumah.
Perlu digarisbawahi nggih, Perlu Pak, digarisbawahi ya, perlu digarisbawahi seperti itu. Jadi bukan libur, namun bekerja di rumah. Nah, itu karena tujuannya untuk membatasi ruang kerja pada setiap bidang atau ruangan masing-masing sehingga tidak berkelompok. Untuk itu kami walaupun WFH, teman-teman itu untuk tetap bisa bekerja dari rumah, walaupun ngasih outputnya itu bisa dikirim ke kami dalam bentuk WA melalui HP-nya masing-masing, termasuk Mbak Dani walaupun ada tugas sekarang itu istilah prajabatan ya, prajabatan di rumah, namun kami sering mengganggu, minta tolong tetap untuk bisa dibantu lah, karena memang keterbatasan tenaga dan kami harapkan tupoksinya tetap jalan. Maka itu ya tetap kita hubungi, kita telepon, kita repoti. Walaupun yang bersangkutan itu sudah atau pada waktu itu kita hubungi dalam mungkin kegiatan Fitcon. Nah, kita tetap begitu karena memang kita keterbatasan tenaga. Nah, itu yang namanya walaupun pada masa pandemi WFH yang dikerjakan di rumah tidak berarti libur. Output hasil kerja dari masing-masing ASN atau PTT yang pada waktu WFA tetap jalan, bisa dikerjakan, bisa mengisi kolom kegiatan tanggal itu apa yang dilakukan pada saat WFA tersebut, baik di rumah ataupun WFA tapi datang ke kantor. Nah, itu ada isian-isian atau kolom yang harus diisi oleh masing-masing dari jadwal tersebut. Nggih, Bapak. Kemudian ini kita berbicara tentang korupsi nggih, Pak? Ya. Bagaimana sih pendapat Bapak tentang anti korupsi itu sendiri? Ya. Jadi saya secara pribadi maupun institusi itu mengharapkan sekali yang namanya tercipta anti korupsi. Jadi sebagai ASN dan PTT, apalagi pada zaman saat ini, pada zaman sekarang, itu kita harus jauh-jauh untuk menghindari dari tindakan korupsi tersebut. Sebenarnya kita harus sudah bersyukur karena saat ini itu terutama yang ASN begitu besar pendapatan penghasilan yang sudah diberikan kepada ASN dalam bentuk gaji, dalam bentuk uang makan, minum, dalam bentuk tunjangan prestasi kerja luar biasa. Dan kalau ASN itu punya rasa syukur di depan, saya yakin tidak akan terjerumus, karena pendapatan setiap bulan dari masing-masing ASN sekarang itu sudah luar biasa dan dipandang cukup bila mana tidak digunakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu bahkan saat ini mungkin saya bisa menyimpulkan pendapatan ASN untuk setiap bulan kalau jujur digunakan untuk sesuai dengan kebutuhan keluarga itu tidak akan kurang, bahkan bisa semestinya untuk menyisihkan sebagai tabungan. Kalau zaman dulu belum ada yang namanya tukin, tunjangan kinerja, hanya gaji saja. Dan tambahan insentif itu bila mana daerah tersebut mampu. Contohnya seperti Bali dulu tahun 2000. Di antara kabupaten yang ada di Indonesia pada waktu itu Bali sudah bisa untuk memberi tambahan insentif kepada ASN-nya. Yang lain belum. Di luar gaji ada tambahan. Nah, sekarang ini sudah merata dan sudah saatnya karena sudah dicukupi, maka ASN wajib untuk menjauhi dari korupsi karena sudah ditunjang, karena ya, Pak, sudah dipenuhi, sudah dijamin luar biasa. Pokoknya satu kalimat yaitu rasa syukur harus di depan, pasti nanti insya Allah ASN itu akan selamat karena ada rasa syukur. Bagi yang tidak memiliki rasa syukur,
Nah ini yang Lain perlu cerita nggih, Pak, berarti. yang perlu kita sarankan, kita perlu sebagai teman, sebagai pembina untuk selalu menyampaikan kepada baik bawahan atau teman sejawat supaya terhindar dari yang namanya korupsi seperti itu. Nggih. Ya. Sebagai seorang pimpinan juga nih Pak, langkah apa yang akan Bapak ambil apabila lingkungan di sekitar Bapak ini erat dengan praktek KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme? Ya, jadi seandainya alhamdulillah untuk di lingkungan UPD kita di Dinas Pertanian dan Pertanian Jawa Timur itu jauh dari lingkungan yang erat dengan praktek KKN. Alhamdulillah sekali. Alhamdulillah sekali. Ya. Dan bila mana ada, pasti secepatnya akan saya lakukan tindakan-tindakan kepada yang bersangkutan. Bila mana itu saya buktikan dulu, saya cari informasi dulu, saya yakinkan dulu apa betul di yang bersangkutan melakukan tindakan yang seperti itu. Maka sebagai kepala subbag tata usaha, sebagai pembina pegawai, saya wajib untuk mengarahkan, untuk memberi saran dan nasihat kepada yang bersangkutan agar menjauhi dari praktek KKN di tempat kami, di tempat kita seperti ini. Berarti Bapak siap nggih Pak melaporkan apabila ada tindak kejahatan korupsi? Pasti, apalagi ada bukti dan sebagainya, pasti akan kami siap untuk menyampaikan informasi apa adanya kepada aparatur hukum untuk memproses, karena itu memang pelanggaran salah satu yang ada pada pelanggaran untuk ASN yang harus dihindari seperti itu, dan konsekuensinya besar, bisa nanti ASN tersebut dilakukan pemecatan. Dan kalau ini tidak kita berangus, kalau kita tidak berantas, kalau kita tidak secepatnya kita tanggulangi, ini nanti bisa mengkontaminasi dari teman-temannya yang lain. Jadi merembet gitu nggih Pak? Jadi merembet dari satu ke beberapa orang dan sebagainya. Ini harus cepat diambil langkah tegas untuk pencegahannya, untuk tindakannya. Harus segera dipangkas. Harus segera diberantas. Siap. Nah, untuk penutup nih Pak, mungkin ada pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi muda. Mungkin seperti saya seperti ini Pak, yang lagi melaksanakan latsar untuk CPNS. Khususnya terkait pembentukan nilai-nilai dasar PNS. Monggo. Ya. Jadi di akhir wawancara kita, saya ingin menitipkan suatu pesan bahwa terutama pada generasi muda, dari teman-teman capek CPNS, untuk selalu menjaga diri, selalu meningkatkan rasa syukur, selalu mengontrol diri. Artinya bahwa untuk masuk menjadi CPNS itu bukan gampang, melalui proses yang panjang dan itu luar biasa. Dan kalau sudah statusnya menjadi CPNS, selangkah lagi akan statusnya naik menjadi CPNS. Jadi PNS Pak? Jadi PNS. Dan harapan kami tetap rasa syukur tetap harus dijaga. Rasa syukur harus dikedepankan, selalu berdoa, jalankan ibadah sesuai dengan agama dan masing-masing, itu yang bisa membendung dari gangguan-gangguan yang kurang baik pada kita masing-masing. Saya yakin kalau syukur itu, rasa syukur itu selalu dipegang, apa yang menjadi kewajiban kita dalam beribadah kita lakukan, terus kita bekerja itu selalu taat pada waktu, pada pekerjaannya, pada apa yang diarahkan, ditugaskan pada pimpinan, bisa dijalankan dengan baik. Saya yakin yang bersangkutan suatu saat nanti tidak perlu untuk susah-susah berkeinginan mencari jabatan ini. Saya yakin jabatanlah yang nanti akan mencari orang tersebut. Jadi begitu. Saya
bicara seperti ini karena saya merasakan sendiri. Dikala mungkin orang berambisi cari jabatan, tetapi kinerja sehari-hari yang dilakukan jauh dari yang dikehendaki atau jauh dari kinerja yang diharapkan pemerintah, karena sering melanggar, berangkatnya sering telat, sering tidak transparan, tugas pokok dan fungsinya sering dilalaikan, sementara ke depan keinginan untuk menjadi suatu orang yang punya jabatan tertentu saya yakin tidak mudah dan banyak rintangan yang dihadapi. Sebaliknya bagi teman-teman yang masih muda-muda CPNS, tetap lakukan konsistensi masuk kerja sesuai dengan jam dan waktu. Kemudian lakukan pekerjaan itu sehari-hari dengan baik, dengan cepat, transparan. Apa yang diarahkan, apa yang ditugaskan pada pimpinan cepat dilaksanakan, cepat selesai, hari itu selesai, besok ada pekerjaan lagi dilaksanakan selesai. Dan seterusnya harus dipegang seperti itu, konsistensinya, konsekuensinya, sehari-hari konsisten dengan pekerjaannya. Saya yakin nanti pekerjaan itu akan mencari orang tersebut, bukan orang yang mencari pekerjaan. Nah, ini kalimatnya. Mohon nanti bisa dibuktikan pesan Pak Samad ini di saat wawancara yang terakhir ini, karena Pak Samad merasakan sendiri apa yang saya ceritakan. Demikian yang bisa saya sampaikan Pak Dhani. Semoga di Diklat Laskar ini ya. Latsar ya, mohon maaf di Diklat Latsar nanti berjalan lancar. Amin. Ya, semuanya mulai awal sampai akhir, terutama nanti khususnya di akhir dapat predikat yang cukup memuaskan. Amin. Nah, seperti itu. Masih ada yang ditanyakan? Nggih, sampun cekap Pak. Terima kasih atas kesempatannya dan jawaban-jawabannya yang cukup menginspirasi dalam Alhamdulillah sesi kali ini. Ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.